Bapa yang baik, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah melawat hidup kami Tuhan. Karena Engkau telah menyertai kami dari sejak dahulu kala. Sejak kami menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami ingin terus bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam Kristus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau panggil kami menjadi anak kepunyaan Tuhan, milik kerajaan Allah, bukan kebetulan. Tapi ada rancangan Tuhan, ada rencana-rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari kami bukan orang-orang biasa, tetapi kami adalah orang-orang yang luar biasa, yang Tuhan pakai menjadi alat-Mu Tuhan, bagi gereja-Mu, bagi bangsa kami, bagi seluruh orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik juga para anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ibadah secara online. Kami percaya mereka juga telah Tuhan jamah, Tuhan lawat. Sehingga mereka yang percaya akan dikuatkan. Bahkan jikalau mereka lemah akan dikuatkan. Bahkan jikalau mereka sakit akan disembuhkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Terlebih kami yang hadir pada saat ini, kami akan diberkati dengan dahsyat dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Lewat pujian, pengagungan yang sudah kami naikkan. Dan penyembahan yang sudah kami muliakan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Biar Roh Kudus kuasai hamba-Mu. Kuasai kami semua Tuhan. Sehingga semua hati dan pikiran roh tubuh jiwa kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap melayani-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berilah hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Berilah telinga seorang murid. Kami siap Tuhan mendapatkan benih firman-Mu. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dan yakin kita masih tetap bisa beribadah saat ini bukan satu kebetulan. Tapi ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Hari ini saya dipercayakan satu tema, yaitu mengasihi dan melayani Tuhan. Mengasihi dan melayani Tuhan. Semua orang bisa melayani, tetapi hanya orang yang mengasihi Tuhan dapat melayani dan memberikan yang terbaik. Katakan amin. Karena apa? Karena mereka menemukan sumber dari segala sesuatu untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Hal-hal yang luar biasa. Hanya ada di dalam tangan Tuhan yang maha kuasa. Jadi kalau nanti setelah mengikuti renungan ini, harapan-harapan kita semua jemaat Tuhan, mereka akan mengasihi dan terjun dalam melayani Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Mungkin bisa minta tolong nanti multimedia mengikuti, saya akan bacakan dari sini. Lukas pasal 10 ayat 27 ayat 33 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kita lihat ayat 33 sampai ayat 35. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah ia, dan jika
kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini hanya mau saya bacakan dari intinya saja. Dalam satu perikop ini adalah percakapan ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Di mana ahli Taurat ini selalu melihat titik lemah daripada Tuhan. Padahal Tuhan tidak akan pernah akan mengalami kekurangan dan keterbatasan karena Dia adalah Allah. Di saat Dia menerangkan bahwa mengasihi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Lalu Dia membuat satu ilustrasi di mana seseorang yang berjalan ke Yeriko. Lalu ada perampok. Perampok bukan hanya merampas apa yang dia punya, tetapi juga perampok juga memukuli, bahkan dikatakan sampai tergeletak orang tersebut. Lalu ada seorang imam, dia melihat, wow, kasihan. Tetapi hanya begitu saja, lalu dia meninggalkannya. Lalu datanglah seorang Lewi, dia juga melihat, dia berbelas kasihan. Tetapi hanya sebatas itu saja. Lalu dia pergi meninggalkannya. Namun ada seorang Samaria yang menurut pada saat itu budaya, orang Samaria dianggap adalah orang kafir ataupun orang yang tidak layak masuk dalam kumpulan orang beriman. Karena di luar orang Yahudi pada saat itu dianggap adalah orang kafir. Namun orang Samaria melihat peristiwa itu, waktu dia melihat lalu timbullah hatinya belas kasihan. Dan sampai di situ dia langsung datang menggapai orang tersebut. Lalu membalut lukanya, meminyaki pakai minyak anggur yang mahal, saudara. Sampai orang tersebut dinyatakan dia mengalami pemulihan. Dan tidak sampai di situ, saudara, yang paling luar biasa. Dia harus mengeluarkan uangnya dan mengantarnya ke penginapan. Sehingga orang itu benar-benar mengalami pertolongan yang luar biasa. Ini menjadi satu ilustrasi yang diberikan Tuhan Yesus langsung kepada ahli Taurat. Ada banyak nilai-nilai yang kita dapat di sini. Tetapi tidak akan saya menguraikannya karena waktu terbatas. Ini akan menjadi mendasari bahwa mengasihi dan melayani adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Tidak cukup kita hanya berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tetapi kita tidak terjun dalam pelayanan. Tidak terlibat mengambil bagian dalam tindakan-tindakan iman itu. Atau mungkin kita senang melayani, tetapi kita tidak pernah beribadah. Kalau bukan melayani, tidak mau berdoa kalau bukan pelayanan. Jadi ini adalah sesuatu hal yang perlu kita pahami, saudara. Sehingga saya mendefinisikan, haleluya. Saya mendefinisikan mengasihi, memberikan totalitas hidup kepada Tuhan. Kenapa saya tidak mengawali mengasihi kepada manusia? Karena hanya mengasihi Tuhanlah kita akan menemukan kesempurnaan, sehingga itu akan membawa kita kepada mengasihi sesama. Jangan terbalik, saudara. Karena hanya Tuhanlah yang punya dahsyat. Dialah yang punya penyertaan. Dia yang punya kuasa. Dia yang bisa memulihkan orang yang jahat menjadi baik. Orang yang menangis menjadi tertawa. Orang yang sedih menjadi tersenyum. Itu hanya Tuhan. Nah, oleh saya katakan adalah bahwa definisi di sini mengasihi adalah totalitas hidup kepada Tuhan. Jadi bagaimana nanti kita melayani itu harus diawali bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Kita lihat di sini akan menerangkan totalitas yang dimaksud adalah ini menerangkan Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia dan rela mati disalibkan. Karena Dia Allah mengasihi kita dan melayani
dengan pengorbanannya. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bahwa dia sudah melakukan, bahwa dia tidak hanya sekedar mengasihi manusia. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus seperti orang imam tadi, saudara. Seperti orang Lewi tadi. Dia hanya berkata, saya mengasihi umat manusia, tapi dia tidak jadi mati. Kira-kira kita mendapatkan keselamatan? Tidak akan terjadi. Karena menurut perjanjian, penebusan dosa harus terjadi pengorbanan darah. Supaya hukum Taurat digenapi. Dialah anak domba Allah, Yesus Kristus. Yang harus menjelma menjadi manusia, dia harus dikorbankan supaya orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak hanya sekedar mengatakan bahwa saya mengasihi umat manusia. Dia datang, dia langsung melayani dengan pengorbanan, bahkan memberikan hidupnya, saudara. Tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa. Harta, kelimpahan dunia bisa dicari. Tapi nyawa kalau sudah hilang sekali tidak bisa lagi hidup. Kecuali dihidupkan dan dibangkitkan lewat mujizat. Inilah berbicara bahwa tidak ada lagi satu perbandingan untuk membuat kita tidak paham. Bahwa Yesus sudah mengasihi kita, tetapi tidak hanya sekedar itu. Dia mengimplementasikan kasihnya, dia harus melayani kita dengan pengorbanannya yang luar biasa, Bapak Ibu. Sehingga kita sekarang punya kasih karunia menjadi anak-anak kerajaan surga. Katakan amin. Haleluya. Coba bayangkan kalau mereka seperti orang-orang yang hanya mengatakan, saya mengasihinya, tapi tidak terjun langsung. Mungkin keselamatan itu sampai sekarang tidak akan kita dapatkan. Tetapi kita akan jauh lagi, saudara kasih. Jadi kita lihat ada 5M yang diajarkan Tuhan Yesus. Bukan 5 miliar ya. Ini bukan berbicara investasi bisnis, tapi ini berbicara investasi sorga. Amin. Jadi selama ini kan kita sudah sibuk untuk membangun investasi di dunia ini. Nah sekarang kita mau bicara tentang investasi sorga. Perlu juga supaya nanti kelak kita kaya dalam kerajaan Allah. Amin. Haleluya. 5M. Yang pertama adalah M, mengasihi segenap hati. Ini berbicara adalah kesungguhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 26 ayat 2 dikatakan, ujilah aku ya Tuhan. Dan cobalah aku, selidikilah batin dan hatiku. Seseorang yang mengasihi Allah itu harus dimulai dari hati yang sungguh-sungguh. Bahkan dia rela, dia mau, Tuhan selidiki saya. Kalau saya memang salah, ampuni saya. Supaya hatiku tetap bersih untuk melayani Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah kita harus mengasihi dengan segenap jiwa. Ini berbicara tentang hasrat dan kerinduan kepada Tuhan. Kalau kita lihat Mazmur 143 ayat 6 dikatakan, aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Inilah ciri khas orang yang mengasihi Allah. Dia selalu punya kerinduan, hasrat yang tinggi. Dia datang kepada Tuhan menadahkan tangannya. Berbicara, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Dikatakan segenap jiwa. Ada satu ungkapan rindu dan haus. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan di mana community church, walaupun di masa pandemi punya hasrat ingin ke gereja, itu buktinya bahwa kita sedang hidup dalam mengasihi Tuhan. Katakan amin. Bahwa kita sedang hidup totalitas kepada Tuhan. Sehingga hati kita, jiwa kita selalu ingin dekat dengan Tuhan. Yang selanjutnya saudara, dikatakan M yang ketiga, segenap kekuatanku. Ini berbicara potensi, bakat, talenta untuk kemuliaan Tuhan.
Dan kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 katakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini bukan orang biasa, saudara. Kita punya potensi, kita punya bakat, kita punya kemampuan menurut karunia-karunia yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Nanti sebentar siang di Mahanaim akan melantik orang-orang yang rindu dan mengasihi Tuhan, yang mereka mau terlibat dalam melayani Tuhan. Dan saya percaya mereka tidak sekedar ikut-ikutan. Mereka pasti tahu ada kasih Allah yang melekat dalam hati mereka, sehingga ada satu misi yang akan dikerjakan untuk bersama-sama melayani Tuhan. Kita lihat selanjutnya, saudara, M yang keempat, segenap akal budi. Ini berbicara dengan kepintaran dan kecerdasan sesuai firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita dipercayakan punya nilai akademis yang tinggi, mungkin S1, S2, S3, S dan profesor mungkin, ingat, Tuhan adalah atas segala-galanya. Jangan sampai kepintaran kita, kecerdasan kita membuat kita tersesat ke jalan yang salah. Membuat orang lain tersesat ke jalan yang salah. Tapi sesuaikanlah kecerdasan kita, kepintaran kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita harus mengasihi Allah lewat segala kecerdasan dan kepintaran kita. Saya percaya dan yakin semua ini relatif. Tidak ada yang sama dengan satu yang lain. Si A punya kelebihan, si B punya kelebihan, jemaat C dan D semuanya tidak bisa disamakan. Dan tidak ada yang bisa direndahkan. Dan tidak ada yang lebih hebat satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita adalah diciptakan ajaib dan mulia. Amin. Itu adalah satu anugerah Tuhan. Jadi bakat-bakat itu jangan sampai kita lalukan, hilangkan. Oleh karena itu mulailah layani Tuhan. Datanglah kepada Tuhan sebelum waktunya habis. Saudara kasih. Katakan Kolose pasal 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Orang walaupun dia punya akademik tinggi, pendidikan yang luar biasa, kalau dia orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah sombong dengan pengetahuan dan kepintarannya. Tetapi dia akan menjadi orang yang cerdas dan dia akan menjadi orang yang memberkati orang lain. Di saat dia mau memperhatikan orang lain, dia memperhatikan dengan kasih. Ya, hidup memang tidak ada yang sempurna. Tetapi firman Tuhan membuat kita aturan itu. Firman Tuhan membuat kita terkendali. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan. Di saat kita tujuan kita baik, tapi dengan cara kita yang salah. Sehingga lingkungan dan teman kita mengalami satu kekecewaan. Karena ada banyak faktor yang membuat kita akan mengalami kekurangan dan kelemahan dalam kemanusiaan ini. Tetapi di saat kita tahu ada firman Tuhan, inilah yang membuat kita tetap kembali ke jalan yang benar. Bukan kepintaran, kecerdasan kita semata. Tetapi hikmat Allah yang melampaui segala akal budi dan damai sejahtera yang memberikan kita ketenangan untuk melayani sesama kita. Selanjutnya saudara kasih 5M. Yang kelima adalah tadi 5M. Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Ini berbicara kepedulian terhadap orang lain dengan rasa empati. Ada bedanya rasa simpati dan empati. Ini bukan berbicara nomor HP ya. Tapi ini berbicara tentang sifat. Kalau orang Lewi, orang imam, waktu dia melihat seorang Yeriko yang terjatuh, yang dirampok,
dia simpati saudara. Dia simpati. Oh kasihan. Pasti dia menderita. Tetapi setelah itu dia tinggalkan. Lalu orang yang Samaria berkata, kasihan, hatinya tersentuh. Saudara kasih dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau belum tersentuh hati, tidak akan pernah kita mengalami namanya nikmatnya hadirat Tuhan. Tapi kalau sudah tersentuh hati, segala kuasa, penyertaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Seperti orang Samaria, mungkin status sosial bagi orang Yahudi, dia adalah orang kafir. Dia orang yang tidak mengenal tentang hukum Taurat. Tetapi lihat, waktu dia benar-benar melihat belas kasihan itu dari hati, Tuhan memberikan dia hati yang mengasihi. Amin. Kita juga demikian saudara. Waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, harus kenakan hati kita. Supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Membangun hubungan juga pernah beberapa bulan yang lalu saya tekankan. Membangun relationship dengan orang lain, membangun relationship dengan Tuhan. Kalau bukan memakai hati akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah pakai hati yang mengasihi luar biasa. Kadang-kadang kita tidak perlu diomongin. Itu adalah satu kayak film. Kita merasakan apa yang dia rasakan. Itu nama rasa empati. Dan ini sangat dibutuhkan anak-anak Tuhan. Supaya mereka bisa mengimplementasikan kasih yang dari Tuhan. Nah, ini poin yang kedua adalah melayani. Tadi mengasihi sudah. Melayani adalah implementasi dari mengasihi Tuhan. Makanya saya ambil tadi dari apa yang diberikan Tuhan Yesus menjadi satu ilustrasi. Bahwa kita tidak bisa hanya sekedar beriman. Saya percaya kepada Yesus. Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati hakikatnya. Walaupun kita sering datang kepada Tuhan, sering berdoa, tapi kita hanya tetap dalam zona kita sendiri. Tidak mau terlibat memperhatikan orang sekitarnya. Tidak mau terlibat melayani. Tidak mau terlibat dalam hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ini tidak hanya berbicara di gereja saja. Tetapi tidak membatasi ruang dan waktu. Dalam pekerjaan, dalam lingkungan kita. Kita harus peka dengan hal ini. Kenapa? Karena kita sudah diberikan Tuhan kasih yang luar biasa. Kalau kita lihat, masih Bapak Ibu mungkin pernah mengikuti bagaimana waktu Yesus bertemu dengan Simon Petrus, saudara. Ada 3 kali pertanyaan kepada Simon Petrus. Waktu dia bertanya, hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus berkata, iya Tuhan, engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Itu ada ayatnya saudara kasih. Nanti baca di rumah saja. Lalu yang kedua dikatakan, Tuhan Yesus tanya lagi, hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Harusnya kalau bertanya gitu sekali cukup saudara. Tapi ini sampai ketiga kali. Lalu Yesus bertanya lagi, hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hatinya sedih saudara. Orang kalau sudah tersentuh hatinya, baru dapat melekat dengan Tuhan dengan nyaman. Jikalau hati kita belum menikmati namanya hadirat Tuhan, kita tidak bisa merasakan apa yang Tuhan harapkan bagi hidup kita sebagai orang percaya. Ternyata selama 2 kali Tuhan menanyakan itu, Petrus selalu merespon Tuhan dengan logika. Dia hanya merespon dengan kasih yang biasa. Tetapi yang ketiga baru di hatinya tersentuh. Ya Tuhan, engkau tahu saya mengasihimu. Dengan hati yang tersentuh. Lalu katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara kasih dalam Tuhan, sering sekali kita terhambat melayani. Karena kita memainkan pikiran kita. Memainkan logika kita.
Kita tidak sedang menyambungkan hati kita kepada Tuhan. Bahwa kita sedang melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Sehingga ada banyak problem permasalahan yang terjadi di tengah-tengah pelayanan kita. Karena kita hanya bermain dengan kekuatan kita. Karena pada saat dikatakan kita harus segenap akal budi, kekuatan, segenap jiwa, segenap hati. Itu harus totalitas. Nah, kita lihat saudara kasih, melayani bukan berfokus kepada posisi, melainkan fungsi. Inilah yang terjadi di tengah-tengah Yesus pada saat itu. Murid-muridnya kecoh dan riuh berbicara tentang posisi. Tuhan, siapa nanti yang paling terbesar waktu mereka mengikut Yesus? Lalu Yesus memberikan mereka satu pemahaman yang sangat sederhana. Kalau engkau mau yang paling terbesar, maka engkau akan jadi hamba. Dia menjadi hamba, baru dialah yang akan kelak menjadi yang terbesar. Hancur hati murid-muridnya. Mereka berpikir kalau terjun dalam pelayanan, maka popularitas mereka, nama mereka akan menjadi viral, menjadi orang yang hebat. Tetapi Yesus beda. Dia mengatakan kalau kamu menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi hamba. Karena hambalah yang akan menjadi kelak akan menjadi terbesar untuk memuliakan Tuhan. Artinya di sini adalah jangan fokus kepada posisi. Tapi fokuslah kepada fungsi kita melayani Tuhan. Sebenarnya saya diberikan kepercayaan Tuhan untuk melayanimu. Bukan apa menjadi posisi saya. Karena Tuhan tidak melihat siapa dan di mana engkau melayani. Tapi dia melihat bagaimana engkau melayaniku dengan kasih. Bagaimana engkau melayaniku dengan segenap jiwamu. Ada terus kerinduan hatimu. Bagaimana engkau melayani dengan segenap kekuatanmu. Ada terus kerelaanmu memberikan segala potensimu. Bakatmu kepadaku. Sehingga aku bangga punya mitra. Punya hamba seperti itu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ukuran kebesaran bukanlah pada jabatan dan posisi, tetapi pada bagaimana kita berfungsi melayani orang lain. Terus terang, buat saya sudah alami ini, walaupun tidak sempurna saudara. Bahkan apa yang saya punya, berusaha saya lakukan untuk melayani Tuhan. Waktu pertama saya diberkati Tuhan dapat mobil saudara. Pada saat itu mobil semua tidak ada, lalu harus mengantarkan jemaat. Saya layani mereka, pakai mobil saya yang masih cantik. Orang berbicara ngapain, kamu kan sudah melakukan ini. Udah toh pakai mobil inventaris. Saudara, saya rela melayani. Karena mereka harus dilayani dengan kasih. Dan sampai sekarang saya lakukan itu. Apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Memang itulah tujuan kita melayani Tuhan. Bukan berbicara posisi kita, tetapi bagaimana fungsi kita. Apakah kita tetap melayani Tuhan dengan segenap hati kita? Benar-benarkah kita melayani Tuhan dengan kerinduan hidup yang totalitas? Seperti murid-muridnya mereka kecoh. Mulai ribut berbicara posisi, nanti siapa yang paling besar? Kalau berbicara organisasi yang paling besar menurut mereka adalah ketua. Baik ketua organisasi, ya ketua kelompok, nah ini repot. Kalau sudah begini tidak akan terjadi namanya mengasihi dan melayani Tuhan. Lalu kita lihat selanjutnya bagaimana Yesus memberikan teladan. Yesus memiliki posisi sebagai anak Allah, Yesus Tuhan kita. Kalau baca di dalam ayat 13:3 itu segala kuasa telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Di dalam tangannya diberikan kuasa. Dia adalah Allah, Yesus Kristus saudara kasih. Kalau dia berbicara tentang posisi, dia gak mau harus berkorban, gak mau harus repot-repot. Karena dia punya kuasa. Di atas nama Yesus segala kuasa diberikan Tuhan. Tapi apa yang kita lihat? Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 4 dan 5 dikatakan, Yesus menanggalkan jubahnya saudara kasih dalam Tuhan. Dan kita lihat, mengambil kain lenan dan mengikat pinggangnya. Lalu membasuh kaki murid-muridnya saudara.
Haleluya. Ini namanya mengasihi dan melayani. Mengasihi, melayani adalah implementasi daripada mengasihi Tuhan. Karena Yesus mengasihi kita. Dia walaupun posisinya sebagai anak Allah, dia adalah anak raja, raja di atas segala raja, tetapi dia tidak datang dengan mahkota kegagahan sebagai raja, tapi dia melepaskan jubah kemegahannya. Dia melepaskan menurut orang-orang Yahudi menjadi kebanggaan. Lalu dia mengikat pinggangnya, lalu dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudara kasih dalam Tuhan. Melayani Tuhan bukan berbicara posisi. Kalau berbicara posisi, maka Tuhan Yesus tidak akan mau melakukan apa yang rendah menurut orang-orang yang ahli Taurat, menurut orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia cukup duduk di kursi yang tinggi, lalu memerintahkan you, go. Cukup, dia punya kuasa. Dia punya kekuatan. Kalau ada yang tidak nurut tinggal bilang, hai berubah jadi kuda. Bisa saja berubah jadi kuda. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Dia Allah, dia anak raja. Tetapi apa yang terjadi saudara? Dia menunjukkan kepada murid-muridnya. Kalau melayani itu adalah harus menjadi seorang hamba. Dia datang membasuh kaki murid-muridnya. Karena dia harus menjadikan teladan. Supaya murid-muridnya tahu inilah yang dimaksud dengan melayani. Lalu kita lihat saudara kasih Yohanes 13 nanti dibaca di rumah saja ayat 14-15. Tetapi esensi adalah rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain dan belajar saling melayani. Harus saling melayani saudara. Dan itu butuh belajar. Itu butuh perjuangan saudara. Kenapa? Karena ada banyak perbedaan yang harus kita satukan karena Kristus. Ada prinsip-prinsip yang harus disatukan kepada prinsip Kristus. Ada ide-ide yang harus disatukan kepada ide-ide yang Alkitabiah. Supaya kita menemukan arti yang sesungguhnya melayani Tuhan karena mengasihi Tuhan. Amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Mari berikan hati kita. Karena di saat hati kita tersentuh, maka kita akan bisa melayani Tuhan. Selanjutnya saudara kasih, artinya setelah kuasa diberikan kepada kita, harusnya kita pakai fungsinya untuk melayani. Sehingga dampaknya makin luas dan menjadi berkat bagi pelayanan kerajaan Allah di bumi. Jadi waktu kita diberikan tugas atau tanggung jawab dalam posisi itu, jangan kita berfokus kepada posisinya. Tetapi kita harus mulai merenungkan kepada Tuhan dan mulai minta kepada Tuhan, berikan saya hikmat, berikan saya kekuatan, berikan saya potensi yang tersembunyi yang supaya dikeluarkan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Karena inilah menjadi tujuannya saudara. Karena jangan sampai seperti dunia yang sedang saat ini mereka sibuk mencari posisi. Mereka bahkan siku kanan siku kiri memviralkan hal-hal yang buruk dengan lawan politiknya. Itulah cara dunia. Menggosipkan pasangannya yang saling bersaing supaya tidak ada lagi yang percaya dengan dia. Saling menjatuhkan, itulah cara dunia. Tetapi kita adalah hidup yang totalitas di dalam Kristus. Kita harus berdampak kepada orang lain. Karena kita mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi pelayanan kerajaan Allah di bumi. Yang terakhir, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Yang terakhir adalah kepuasan seorang pelayanan. Pelayan sejati adalah kalau orang yang dilayani puas dan senang serta nama Tuhan dimuliakan. Amin. Dibaca bawahnya, jangan hanya pikirnya puas dan senang saja. Ini bisa salah paham.
Tapi dibaca bawahnya, serta nama Tuhan dimuliakan. Kita lihat gereja mula-mula saudara. Bagaimana mereka melakukan berkat Tuhan dan disukai banyak orang. Sehingga jiwa-jiwa bertambah-tambah dengan sendirinya. Oleh karena pelayanan mereka. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka, garis bawahi, disukai semua orang. Katakan amin. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, kalau hidup kita mengasihi dan melayani, itu menjadi paket yang benar-benar tulus kita kepada Tuhan. Tidak perlu kita buat strategi-strategi penginjilan. Lewat hidup kita, di sekeliling kita, lewat cara kita hidup, bekerja, melayani sekitar kita, melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka akan melihat. Dan kalau kita lakukan itu dikatakan disertai dengan sukacita dan tulus, maka mereka disukai banyak orang. Jadi Bapak Ibu, saya juga sedang belajar saudara, supaya saya melayani Tuhan benar-benar seperti yang gereja mula-mula. Ciri khas orang yang melayani Tuhan, yang disenangi Tuhan adalah mereka melakukannya dengan sukacita. Katakan amin. Dan mereka dikatakan melakukannya dengan tulus hati, tidak ada neko-neko. Maksudnya gini, jangan pernah berpikir kita melayani lalu kita mencoba supaya menuntut A, B, C, D, E, F, G. Jangan pernah berpikir kita melayani supaya kita viral, menjadi eksis di dunia maya. Sekarang saya menjadi top leader. Tapi di saat kita berikan satu tanggung jawab, mulailah renungkan dengan benar-benar kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Supaya saya layak untuk melayani-Mu. Katakan amin. Supaya saya layak untuk melayani-Mu, Raja di atas segala raja. Saya percaya dan yakin. Kalau itu menjadi tujuan kita, apapun yang dipercayakan gereja kita menjadi tugas dan tanggung jawab kita akan tetap bersuka cita. Amin. Kita akan belajar melakukan dengan tulus. Sehingga orang-orang sekitar kita bahagia dan banyak orang menyukai kita saudara. Jangan sebaliknya. Malah ada masalah baru. Ada banyak perbincangan-perbincangan yang negatif. Hilangkan itu. Ingat kita adalah anak Tuhan. Kita adalah orang yang melayani Raja di atas segala raja. Kita melayani bukan untuk cari posisi. Tapi kita melayani supaya berfungsi, berdampak bagi banyak orang. Untuk berkat bagi gereja Tuhan di muka bumi. Haleluya, mari silakan berdiri saudara kasih dalam Tuhan, para pemusik. Mempersiapkan diri. Kita naikkan pujian seperti wanita. Dia memiliki hati yang rindu. Ingin dekat dengan Tuhan. Tapi orang-orang sekitarnya berkata, najis. Kamu tidak layak. Tetapi dia datang dengan tulus hati. Dia membawa minyak urapan. Dia datang ke kaki Yesus. Dia menyapa dan membersihkan kaki Yesus dengan minyak urapan. Dan dia datang menangis. Tuhan, aku mengasihi-Mu. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Haleluya. Demikian hidupku Mengasihi-Mu, Yesus.
firman Tuhan dikumandangkan pagi ini bukan satu kebetulan, tapi ada pesan Tuhan yang sedang mau dilakukan oleh jemaat Tuhan Mahanaim Community Church. Bahkan dimanapun orang-orang percaya yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, ingat, mengasihi adalah berdampak kepada pelayanan. Dan pelayanan adalah implementasi daripada kita mengasihi Tuhan. Tidak bisa terpisahkan. Melayani Tuhan bukan karena kuat dan hebat kita. Kita melayani Tuhan karena kita sedang mengasihi Tuhan. Hati kita sedang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jiwa kita sedang rindu dan haus dan hasrat yang tinggi kepada Tuhan. Dan segala kemampuan kita, segala apa yang ada dalam hidup kita, sedang kita serahkan kepada Tuhan. Bahkan mengasihi sesama dengan rasa empati. Saya percaya dan yakin, jika hal ini terjadi, maka kita akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Kita melakukan dengan sukacita, dengan tulus, maka akan banyak orang disukakan. Dan mereka akan ditambahkan menjadi jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk kerajaan Allah. Sampai kita mendapat mahkota kehidupan. Sampai hari ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah menjadi doa kami. Ini menjadi iman kami Tuhan. Kami akan terus belajar melayani satu dengan yang lain dan tetap setia sampai akhir menutup mata. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang dari Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Terlebih yang saat ini kami ibadah secara onsite. Mereka akan diberkati Tuhan. Engkau pakai menjadi alat yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami, nama Tuhan dimuliakan.